warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pendekatan dalam apresiasi karya sastra. Apa saja sih yang akan dibahas dalam materi tersebut? Yuk simak video ini sampai selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan dalam apresiasi karya sastra. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pendekatan. Nah, pendekatan adalah sebuah proses kegiatan yang kita lakukan untuk memahami atau memaknai sebuah karya sastra. Kemudian, apresiasi karya sastra adalah sebuah proses kegiatan yang kita lakukan untuk menghargai serta memberikan penilaian terhadap karya sastra. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan apresiasi karya sastra adalah suatu proses kegiatan yang kita lakukan untuk memahami atau memaknai serta memberikan penilaian. Pendekatan tersebut ada 6 macam yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam apresiasi karya sastra. Yang pertama, ada pendekatan parafrastis. Pendekatan parafrastis adalah strategi pemahaman kandungan makna dalam suatu cipta sastra dengan jalan mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan menggunakan kata-kata maupun kalimat yang berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan pengarangnya. Nah, tujuan akhir dari penggunaan pendekatan parafrastis itu adalah untuk menyederhanakan pemakaian kata atau kalimat seorang pengarang sehingga pembaca mudah memahami kandungan makna yang terdapat dalam suatu cipta sastra. Nah, penerapan pendekatan parafrastis selain untuk mempermudah upaya pemahaman makna suatu bacaan, juga digunakan untuk mempertajam, memperluas, dan melengkapi pemahaman makna yang diperoleh pembaca itu sendiri. Contoh puisi yang akan diparafrase: Karangan Bunga, karya Taufik Ismail. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Parafrase: puisi Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Ada 3 orang anak kecil melangkah dalam langkah yang malu-malu. Mereka bertiga datang ke Salemba, Universitas Indonesia. Pada sore hari itu, semua ini adalah pemberian dari kami bertiga dengan pita hitam yang diikatkan pada sebuah karangan bunga, sebab kami ikut berduka dan merasa sedih. Ini adalah sebuah rasa kepedulian bagi kakak yang ditembak mati karena berdemo memperjuangkan HAM pada siang tadi. Selanjutnya, pendekatan emotif. Pendekatan emotif dalam mengapresiasi sastra adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajuk emosi atau perasaan pembaca. Prinsip-prinsip dasar yang melatar belakangi adanya pendekatan emotif yaitu pandangan bahwa cipta sastra merupakan dari karya seni yang hadir dihadapkan masyarakat pembaca untuk dinikmati sehingga mampu memberikan hiburan dan kesenangan. Selain berhubungan dengan masalah keindahan yang lebih lanjut, akan berhubungan dengan masalah gaya bahasa seperti metafor, simil maupun penataan setting yang mampu menghasilkan panorama yang menarik. Contoh kutipan puisi yang akan dianalisis menggunakan pendekatan emotif dengan tema Di Tengah Sunyi karya Rustam Effendi. Di tengah sunyi meredu rinduku seperti topan, merenggutkan dahan, mencabutkan akar, merambutkan kembang kalbuku. Dalam puisi ini dapat kita temukan pendekatan emotif, yakni pada keindahan pengarang yang menggunakan bahasa untuk menyampaikan kepada si pembaca bahwa dalam keadaan yang sunyi tersebut, ia merasakan sangat rindu kepada seseorang, sehingga rasanya seperti sebuah pohon yang dahannya direnggut, serta akar yang dicabut pula oleh kekuatan angin topan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan analitis. Apa sih pendekatan analitis itu dan bagaimana cara penerapannya dalam menganalisis karya sastra menggunakan pendekatan analitis. Nah, pendekatan analitis ini adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan, ide-idenya, sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasannya, elemen intrinsik, dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu,
sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya. Dalam pelaksanaannya, penerapan pendekatan analitis ini diawali dengan kegiatan membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, pembaca menampilkan beberapa pernyataan yang berhubungan dengan unsur-unsur intrinsik yang membangun cipta sastra yang dibacanya. Adapun contoh kutipan puisi yang akan dianalisis menggunakan pendekatan analitis, yaitu puisi yang berjudul Prologue, karya Sapadi Djoko Damono. Masih terdengar sampai di sini, lukamu abadi. Malam pun sesaat terhenti, sewaktu dingin pun terdiam. Di luar langit yang membayang samar. Dalam puisi ini dapat kita analisis menggunakan pendekatan analitis. Unsur yang terkandung dalam kutipan baik puisi tersebut adalah citraan dan gaya bahasanya. Puisi Prologue menggunakan citraan pendengaran yang terdapat pada baris ke-1 dan menggunakan citraan penglihatan yang terdapat pada baris ke-4. Selain itu, puisi ini mengandung majas personifikasi yang terdapat pada baris ke-2. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian dan contoh pendekatan analitis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan historis. Pendekatan historis adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pemahaman tentang biografi pengarang, latar belakang peristiwa kesejarahan yang melatar belakangi masa-masa terwujudnya cipta sastra yang dibaca, serta bagaimana perkembangan kehidupan penciptaan maupun kehidupan sastra itu sendiri pada umumnya dari zaman ke zaman. Prinsip dasar yang melatar belakangi lahirnya pendekatan ini adalah anggapan bahwa cipta sastra bagaimanapun juga merupakan bagian dari zamannya. Contoh puisi yang akan dianalisis menggunakan pendekatan historis, karangan Bunga karya Taufik Ismail. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba. Sore itu, ini dari kami bertiga. Pita hitam pada karangan Bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Dalam puisi ini, dapat kita analisis menggunakan pendekatan historis, mengapresiasi makna yang terdapat dalam puisi karangan Bunga, berhubungan dengan pengetahuan pembaca dalam memahami tuntunan masa Orde Baru yang diperjuangkan dengan tekad dan keberanian yang dikenal dengan 3 tuntunan rakyat atau Tritura. Pelopor masa Orde Baru saat itu antara lain mahasiswa Universitas Indonesia yang menempuh pendidikan di Salemba. Sekian presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan didaktif. Pendekatan didaktif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan evaluatif maupun sikap pengarang terhadap kehidupan. Gagasan maupun sikap itu dalam hal ini mampu terwujud dalam suatu pandangan etis, filosof maupun agamis, sehingga akan mengandung nilai-nilai yang mampu memperkaya rohaniah pembaca. Dalam pelaksanaannya, penggunaan pendekatan ini diawali dengan upaya pemahaman satuan-satuan pokok pikiran yang terdapat dalam suatu karya cipta sastra. Adapun contoh penggalan cerpen yang akan dianalisis menggunakan pendekatan didaktif ini, yaitu pada hari Sabtu sore, sesudah sholat bersama ayah dan ibu, saya dan kawan-kawan pergi main layang-layang di tanah lapang. Nah, dari cerpen ini dapat kita analisis menggunakan pendekatan didaktif, di mana dalam memahami gagasan cerpen tersebut, bahwa kalau sholat diupayakan berjamaah dengan sisi rumah. Selanjutnya, memberikan tanggapan evaluatif, yakni sebagai anak-anak ada bermain dan belajar agar perkembangan jiwanya normal. Dan yang terakhir, memahami sikap pengarang terhadap kehidupan dalam cerpen ini adalah jika bermain layangan, kiranya harus di tanah lapang. Pendekatan sosiopsikologis. Pendekatan sosiopsikologis adalah suatu pendekatan berusaha memahami latar belakang kehidupan sosial budaya, kehidupan masyarakat, maupun tanggapan kejiwaan atau sikap pengarang terhadap lingkungan kehidupannya ataupun zamannya pada saat cipta sastra itu diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini memang seringkali tumpang tindih dengan pendekatan historis. Akan tetapi, selama masalah yang akan dibahas untuk setiap pendekatan itu dibatasi dengan jelas, maka ketumpang tindihan itu pasti dapat dihindari. Baik, selanjutnya saya akan membacakan contoh kutipan puisi yang akan dianalisis menggunakan pendekatan sosiopsikologis. Di sini kami mengambil kutipan puisi yang berjudul Diponegoro karya Hairil Anwar. Diponegoro karya Hairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti. Tak gentar, lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri. Berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu.
Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti, sudah itu mati. Maju. Dalam puisi ini, dapat kita analisis menggunakan pendekatan sosiopsikologis. Kutipan karya sastra ini adalah bagian dari zamannya yang seringkali penyair ingin melakukan perubahan. Misalnya, penyair Chairil Anwar ini, ia tidak mau dijajah perasaan dan jiwanya, serta ingin segera merdeka. Nah, di sini merupakan pendekatan sosiopsikologisnya, karena ia berperang melawan penjajah melalui karya sastranya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.